Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Kahfi, NIM 2019 143637, kelas 4 KIPG SD, mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Di sini saya akan membahas Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundangan secara material harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara atau Staatsheid. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingati secara hukum sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara secara terperinci. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila, sebagaimana telah dicantumkan oleh pembukaan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan nomor 9 MPR 1979 dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatan dan budi nurani manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini, MPR melalui sidang istimewa tahun 1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam TAB. Oleh karena itu, segala agenda dalam proses reformasi meliputi berbagai bidang lain, mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat. Sila keempat juga harus mendasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau Sciences des Ideas. Marsudi 2001. Puspawardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang dapat menangkap apabila yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harold Tacitus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. A. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Cahyono 1986. B. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Setiarja 2001. C. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Hidayat 2001. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah: A. Ideologi terbuka. 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan reformasi. B. Ideologi tertutup. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Bukan berupa nilai dan cita-cita. 3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 4. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. 2. Nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. 3. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penutup. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Demikianlah pembahasan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.